yang di studio, kabarnya sehat? Sehat. Kabar baik? Baik. Tidak ada yang kecopetan hari ini? Tidak. Nggak ada ya? Semua aman-aman aja ya? Bagus, kita harus selalu menjaga diri. Supaya kemana-mana kita pergi bekerja atau mau pergi kumpul dengan teman atau mau belajar kita harus aman. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan, itu yang paling penting. Mencegah penyakit itu lebih gampang daripada mengobati ya. Mengobati itu bisa lebih mahal. Nah, saya senang sekali malam ini Dokter Boyke hadir di sini. Kan kalau ada dokter itu berarti itu waktunya untuk konsultasi gitu ya. Jadi nanti jangan bete kalau misalnya saya nanya-nanya kebanyakan hal-hal yang beneficial buat saya, menguntungkan untuk saya. Tapi yang pasti kalau soal kesehatan bisa menguntungkan untuk banyak orang juga. Jadi kita denger aja ya. Maksudnya kamu denger nanti aku yang konsultasi gitu ya. Soalnya banyak banget yang saya mau tanyakan. Dokter Boyke. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar dokter? Tahun 2008 kita pernah main film sama-sama. Kita pernah main film sama-sama loh 2008. Baru aja aku mau tanya, kapan deh kita terakhir ketemu? Setelah itu nggak pernah ketemu lagi ya dokter ya? Iya, aku senang banget bisa hadir di sini. Tapi sebelum saya tanya-tanya tentang berbagai hal tentang kesehatan, saya itu nemuin satu artikel atau satu foto kemarin-kemarin ini bahwa katanya dokter Boyke ini suka bermeditasi. Ya, kesibukannya kan banyak ya, kadang-kadang ya masih praktek, masih seminar, masih operasi, belum ngurusin produk-produk kuis kan, bikin parfum, bikin obat-obat untuk keperkasaan lelaki, bikin macam-macam. Jadi kerja itu bukan 24 jam ya kayaknya ya. Jadi kita butuh waktu untuk menenangkan diri. Masih ada waktu di sela-sela kesibukan untuk bermeditasi. Ini dia nih yang aku nemu ini dokter nih. Bermeditasi di atas rumah keong. Jadi ini tempat yang memang sengaja dibangun. Dibuat. Jadi sebenarnya itu rumah hadiah perkawinan kita ke 25 tahun. Untuk istri dan anak-anak yang sudah mendampingi saya 25 tahun ya, dalam arti kata. Aduh, itu yang aku inginkan. Semoga nanti kalau aku sampai di 25 tahun pernikahan bersama entah siapa aku dapat. Nah itu, jadi rumah itu tuh betul-betul untuk kegiatan-kegiatan, tapi salah satunya ada puncak rumah keong itu kan seperti keong. Dan itu langsung ngadep ke langit, ngadepnya ke Gunung Pancar. Aduh. Nah itu yang dipakai untuk tempat bermeditasi, kalau muslim itu dikatakan bertafakur, mengosongkan pikiran, kemudian merasa menyatukan diri dengan Tuhan. Karena dengan kelelahan-kelelahan seperti itu, pulang dari situ tuh kayak kalau baterai itu di-charge kembali gitu loh, seger lagi. Setiap hari meditasi atau enggak? Waktu-waktunya itu pada waktu-waktu palingan seminggu sekali atau kadang-kadang sampai sebulan, kadang-kadang baru bisa ke sana. Pokoknya gitu. pas ada waktu menyempatkan diri. Itu berapa lama sih kalau meditasi dokter? Bisa sampai dengan setengah jam. Dan karena dikelilingi oleh pohon-pohonan, sekarang lagi berbuah tuh pohon mangga, pohon sawo, pohon sirsa. Ada sawo, ada sirsa. Nah, kayaknya kalau saya ikut meditasi di situ nggak konsen gini. Ini sawo nanti kita dikasih nggak ya jadi sirsa. Udah jalan-jalan di situ, menegur tanaman lah boleh dibilang, metik-metik, kadang-kadang itu baru naik ke atas itu gitu loh. Dan di situ kita ngosongin pikiran banget. Jadi relaksasi ya, meditasi sebenarnya relaksasi. Karena orang kadang-kadang kalau meditasi mereka berpikir malah harus fokus ke satu pikiran, malah justru kita mengosongkan pikiran, membayangkan alam yang begitu indah aja kosong. Nah disitulah rasanya kenikmatan yang mungkin ya karena kita terlalu sibuk energinya keluar. Ini salah satu cara dokter Boyke untuk menjaga kesehatan menjaga kesehatan karena kesehatan bukan cuman kita mencegah menjaga kita dari virus atau penyakit atau tapi juga dari stres batinnya itu perlu. Ya faktor U juga lah Sarah. Aku kan udah berusia 57 nih nanti Desember 57? dan sudah punya satu cucu. Jadi kan harus harus sehat. Selain meditasi, saya juga mendapatkan artikel bahwa dokter Boyke ini juga menjaga makanan. Saya juga bilang selalu sama orang-orang, saya pun menjaga makanan, menjaga supaya tidak dimakan sama orang lain. Tapi ternyata itu menjaga makanan yang salah ya dokter ya. Jadi ini biasakan batasi konsumsi nasi putih. Nasi putih ya. Jadi sama sekali nggak makan nasi putih atau dikit? Nasi putih itu cuma boleh sedikit. Indonesia menjadi nomor 2 penderita diabetes karena kita terlalu banyak makan nasi putih. Oh gitu nomor 1 China, nomor 2 Indonesia. Dan itu banyak juga didapat karena diabetes tipe 2, artinya
karena pola makan. Iya. Nah, sebenarnya nasi putih itu tinggi sekali mengandung gluten, dan gluten itulah yang mengakibatkan fungsi pankreas yang menjaga hormon, menjaga kadar gula di dalam tubuh itu cepat rusak. Oke, gluten ya. Nah, jadi itu harus dikurangin. Harus dikurangi. Salah satunya dengan mengkonsumsi karbohidrat kompleks, yaitu kentang, mie, kemudian mie boleh, kapurung, karena saya pernah tugas di di Makassar, ya. Kemudian juga ubi jalar, kemudian juga sagu. Sorry dokter, bentar, mie itu boleh? Boleh, mie. Oh, aku pikir nasi nggak, mie juga gluten. Itu pokoknya jangan nasi putih. Oke. Seperti itu. Nasi merah, jadi nasi merah boleh. Dan kita sebenarnya kalau kita lihat dari zaman-zaman baheula, dari Majapahit itu kita tuh sebenarnya bukan mengkonsumsi makanan pokok kita itu bukan nasi putih. Nasi putih itu dibawa oleh Vietnam atau dibawa orang Cina ke Indonesia karena Indonesia subur. Tapi makanan kita adalah barley, nasi merah, jewawut, makanan kita tuh seperti itu, yang cocok sesuai dengan alam kita. Oke, jadi menjaga makanan, menjaga pikiran supaya nggak terlalu penat juga, supaya tidak stres gitu ya. Nah, ini waktunya aku konsultasi, sorry ya sebentar ya. Jadi beberapa tahun lalu sih sebetulnya saya itu ke dokter nih ya, didiagnos pre-cervical cancer. Jadi ada sel-sel yang abnormal untuk kanker serviks. Nah itu di situ karena dari keturunan saya juga, dari nenek saya, dari adik-adiknya ada beberapa yang juga meninggal karena kanker, berbagai macam kanker sih. Jadi mulai dari situ saya mulai hati-hati tuh sama makanan. Mulai hati-hati makanan, mulai juga melakukan check up yang lebih rutin. Kalau ada keluarga turunan kanker, itu kankernya tuh akan tumbuh terserah di mana aja. Oh gitu. Tergantung daerah yang lemah di tubuh kita. Oh gitu. Nah kalau misalnya serviks ya berarti lemahnya di serviks. Di serviks, iya. Meskipun serviks itu penyebabnya adalah virus HPV 16-18 virus. 75-80% akibat hubungan seksual, 20-25% bisa dari air kotor, handuk ataupun toilet yang kotor. Oh gitu. Jadi yang penting juga selain makanan berarti kebersihan. Iya, kebersihan. Kalau di rumah nih, saya kan bawa misalnya anak-anak mau ke mall, mau kemana, itu harus selalu bawa air putih di botol atau di gelas untuk cebok di mall. Karena air mall juga termasuk kotor. Oh gitu? Oh iya, seperti itu. Sampai seperti itu. Karena beberapa tempat pom bensin, kalau kadang-kadang kita mudik kanan, dari situ kotor dan virus-virus pasti banyak. Aduh itu harus dijaga deh kebersihan. Dan kalau bicara soal kanker serviks itu, karena saya juga rutin tuh tiap tahun karena sebagai istri pada saat itu juga harus rutin pap smear misalnya. Walaupun rutin pap smear ternyata masih ada si abnormality. Jadi bayangkan kalau ada perempuan yang tidak cek. Ya karena itu kan bedanya cuma setahun kalau kita cek. Ternyata tahun lalu saya ternyata pas dicek tahun ini ada abnormality. Jadi harus cepet di treatment ya. Tapi sekarang ada yang lebih canggih lagi, namanya PubNet. Dia lebih tidak setahun sekali ceknya, tidak 6 bulan sampai setahun, tapi bisa 2 tahun sekali. Dan sekarang untuk kanker serviks itu ada vaksinnya. Ada vaksin, iya betul, vaksinnya itu ya 3 kali itu ya. Iya, yang 3 kali, dan kita anjurkan mereka yang berumur 9 sampai 55 tahun untuk melakukan vaksinasi kanker serviks. Karena di dunia ini setiap 2 menit seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Seorang wanita, meninggal karena kanker. Dan di Indonesia nomor 1 pembunuh karena kanker adalah kanker serviks. Nomor 1 nomor ya. 1. Baru nomor 2 kanker payudara. Dan itu mungkin juga karena banyak perempuan-perempuan yang nggak ngecek juga dokter ya. Oleh karena itu disebutnya the silent killer. Silent killer, tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba sudah stadium 4. Betul, nggak ada gejala, nggak ada misalnya haid jadi berantakan atau nggak ada sakit, nggak ada sama sekali. Jadi yang paling penting diingat ya, mungkin salah satu tips yang bisa diingat adalah benar nggak nih dokter, kalau misalnya perempuan sudah ada ada hubungan seks yang aktif ya, itu berarti sudah waktunya untuk cek ya. Untuk pap smear ya. Deteksi dininya dengan pap smear, tapi perlindungannya lah dengan vaksinasi kanker. Oke, perlindungannya. Jadi setelah dicek pap smear ternyata negatif, baru kita vaksinasi. Baru divaksin. Terus yang lain tadi kebersihan berarti ya? Kebersihan juga. Karena virus HPV kan bisa masuk melalui air, melalui sentuhan dan sebagainya. Oleh karena itu kebersihan seperti misalnya mengganti celana dalam sehari 2-3 kali. Itu dia, kemudian, bukan seminggu sekali ya. Dibolak-balik. Suka orang-orang suka gini, side A, side B, udah nggak lucu lagi bercandaan side A, side B. Bisa fatal ya dokter ya. Oke, terus panty liners itu boleh membantu ya. Panty liners juga membantu karena dia kan menutup ya. Kemudian
tidak memakai daerah minyak wangi atau parfum di sekitar situ. Celana dalam tidak boleh pun, memakai minyak wangi atau parfum? Semprot-semprot itu ya kadang-kadang suka semprot. Oh nggak boleh ya boleh. dokter, oke. Kemudian penggunaan celana dalamnya terbuat dari katun biar bisa menyerap keringat. Oke. Itu juga. Kemudian cara cebok. Cara bersih-bersihnya. Ya, cebok itu tidak boleh dari belakang ke depan. Karena dari depan ke belakang. Karena kan sekarang kan ada yang tinggal dipencet gitu, habis buang air besar, terus muncul dari belakang. Nah itu bisa masuk kotorannya ke depan. Nah itu penting banget, ini tips berguna sekali. Oke dokter, kapan-kapan saya boleh dong ke tempat rumah keong untuk... kalau nggak meditasi saya makan sawo deh. Saya tuh dari kemarin kangen banget sama sawo. Lagi oke nggak berbuahnya? Lagi oke. Oh ya? Aduh dokter, ya kita nggak satu frame lagi dalam film, kita makan sawo bareng lah dokter. Boleh. Dokter Boyke terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama, ini olahraga terima kasih juga. Informasinya luar biasa banget. Semoga gaya hidup dokter yang ada meditasi, makanan sehat, olahraga juga tentunya pasti ya bisa ditiru dan kita semua bisa lebih sehat lagi setelah obrolan-obrolan ini. Dokter terima kasih, selamat malam untuk keluarga. Masih ada tamu yang lain, yang lain juga akan memberi inspirasi yang luar biasa untuk Anda, jadi tetap di sini di Sarasehan ya. Dokter minum dulu. Oke.